Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, swastiastu, nama budaya, sehat selalu, saudara sebangsa setanah air. Oke, teman-teman. Kita hari ini cerita-cerita bual-bual mengenai SDM Garu ya. Nah, yang tempo hari juga sudah pernah saya bahas mengenai aturan-aturan pemerintah yang menurut saya tidak etis, tidak cocok dilakukan oleh KLK Menteri Siti Nurbaya ya, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Ekosistem, dan sampai ke BKSDA dan lain-lain. Ini sampai detik ini dalam beberapa bulan saya menganalisa dari setiap provinsi tidak ada yang mampu untuk sertifikasi izin Bigtech ya, mengenai bahwa mereka diakui sebagai warga negara Indonesia yang baik, wajib melaporkan bahwa mereka menanam garu. Karena sangat berat sekali syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah ya. Ini sama sekali tidak berpihak kepada petani yang telah dibodoh-bodohin lah, bahasa kasarnya itu. Mereka suruh tanam mengenai garu. Ketika sudah panen, payah mau ekspor. Harus ini itu. Mereka juga memelihara sebuah organisasi asosiasi yang telah memonopoli hasil-hasil garu yang ada di Indonesia. Ya itulah yang terjadi. Saya bicara kenyataan di pasar gelap. Begitu maraknya di Facebook jualan garu tanpa punya izin. Seorang polhut, polisi hutan pun tak sanggup memproses mereka. Sampai ke Polda pun tak sanggup, padahal mereka juga punya otoritas yang namanya mengelola ESDM dengan benar. Karena banyak pajak dan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang disumbang daripada hasil-hasil panen garu ya. Di Facebook nggak ada ditangkap, dan lain-lain cungkok-cukong yang ada di daerah Jakarta sana juga nggak ada yang ditangkap. Jadi itulah Pak Presiden Jokowi, nah, tolong diperhatikan Pak Presiden, ini sudah sangat lama. Saya ada di Batam Pak Jokowi, nah, dan saya di Provinsi Kepulauan Riau, di kawasan istimewa FTZ Kek. Namun juga tak berlaku, tak berguna kawasan Kek FTZ itu menurut saya. Karena apa? Tidak bisa memutus mata rantai mengenai hasil HHBK ya. Hasil hutan bukan kayu, sangat sulit meskipun kita memiliki hak untuk itu semua, sudah punya dokumen yang sangat lengkap, punya SK langsung dari jenderal, dari kementerian dan lain-lain, syarat administrasi udah kita bayar lunas. Namun sampai detik ini juga belum bisa. Petani-petani di Batam banyak yang kelaparan. Itu contoh, kayu dipanen dari kebun mereka masing-masing ya. Nah, itu contohnya. Sudah ditanam puluhan tahun. Banyak hal-hal yang sangat menjadikan di Republik Indonesia ini, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun mengenai garu ya. Dan saya sendiri pun wajib menanam garu, walaupun tidak ada jaminan kapan akan saya panen, dapat kebebasan untuk ekspor. Walaupun yang namanya Batam itu, wow, semboyannya gerbang madani dunia, gerbang ekspor, kan kenyataannya tidak ada. Nah, jadi saya sudah pernah tanam, mengikuti kegiatan, bahkan harus rutin saya lakukan. Banyak kali hal-hal kecewaan ya, seperti itulah kejadiannya. Seperti tanaman ini yang harus kita tanam ya, untuk edukasi. Yang katanya tanaman dilindungi ya, ini dibudidaya aja bisa, tanaman dilindungi kan, hukumnya pada nggak jelas semua. Orang petani nanam di kebun sendiri, mau panen sulit, mau ekspor, justru harus diarahkan ke pasar gelap. Nah, itulah hukum di Indonesia yang ada saat ini. Jadi buat saya siang ini kita bercanda teman-teman ya. Nggak perlu lagi kita yang namanya nanam garu, itu nggak perlu. Kita justru malah kejerat hukum. Yang cocok itu bibit garu diginiin. Nah ini yang cocok. Nah, nggak usah nanam garu lagi. Nah, di kebun-kebun di ini potongi aja. Nah gini.
nggak usah kita nanam garu lagi. Nah, karena apa? Kita melanggar hukum malahan ini ya. BKSDA tingkat 2 Batam. Nah, ini tengok ini tanaman dilindungi katamu nih. Cincangi semua ini. Nah, tengok ini. Nah, tengok ini. Apa tanaman dilindungi apa? Dipelihara bisa, dikebunkan bisa. Nah, ini tengok. Nah, wali kota Batam atau siapa yang punya provinsi, perhatikan kawasanmu di KFTZ. Nah, ini saya tanam di hutan gratis, nggak bayar, kita tanamkan. Nah ini, ini tengok ini. Nah, buat apa nanam garu lagi? Nah ini, tak payah. Nah, mau diratakan sama tanah nanti ya. Jadi garu itu terlampau banyak mafianya, Pak Mahmud MD. Nah, di Jakarta sana dilihat laporannya di Bea Cukai. Siapa-siapa di Indonesia yang punya surat izin, nah kan nampak jelas itu. Diproses supaya petanimu bisa ekspor sendiri, jangan teriak-teriak UKM. Kelompok tani binaan ini itu tenaga ahlinya aja ndak mumpuni, yang punya BUMN, Litbang, mau sampai ke BRIN, kita tahu semua tentang hal itu. Produksi minyak aja masih kacau balau. Inovasi fusarium sampai detik ini juga ndak ada jaminan bahkan membuahkan hasil yang tepat dan pasti. Hasilnya kualitas bagus, layak untuk diekspor, ndak ada sampai detik ini. Nah, jadi data-data semacam ini omong kosong lah. Omong kosong kayak gini nih. Nah, apa ini? Dari pemerintahan ini. Nah, ini. Nah, tuh ya. Jadi sampai detik ini pun banyak petani yang lebih stres, frustasi, nanam 1000 pohon selama 20 tahun ndak panen juga, 15 tahun ndak panen juga, ndak dapat solusi. Yang ada dipermainkan semua, dari fusarium, obat-obat organik apa, nggak ada yang dapat jaminan panen. Nah ini, ya semoga terinspirasi teman-teman semuanya, terus semangat dan semangat. Jadilah jahat ketika itu akan mendapatkan solusi yang akan lebih baik daripada kau sopan namun dalamnya sampah yang kau pelihara dengan pakai bungkus-bungkus apa segala macam.